Pekon Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, terletak di tepi Danau Ranau yang berhadapan langsung dengan Gunung Seminung. Pekon ini memiliki luas tanah kurang lebih sekitar 1.708 hektar yang secara geografis sebelah utara berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan atau pesisir barat, sebelah selatan wilayah Pekon Kagungan di sebelah timur, bersebelahan dengan Desa Banding Agung Kabupaten Oku Selatan, dan sebelah barat berdekatan dengan Pekon Tawan Sukamulya, Kecamatan Lumbok Seminung. Pekon yang memiliki penduduk sekitar 996 orang ini mayoritas bersuku Lampung dan juga berprofesi sebagai petani, yang mana memanfaatkan hasil bumi berupa tanaman kopi, alpukat, dan juga pisang kapendis. Untuk melihat potensi desa yang berada di Pekon Sukabanjar, mari kita tanyakan kepada beberapa petani yang ada di Pekon ini. Di Sukabanjar ini sejak zaman dahulu ditanam kopinya jenis Robusta hingga sekarang. Kopi Robusta ini Pak, panennya 1 kali dalam 1 tahun. Kopi Robusta ini Pak, yang jelas lahannya dibersihkan, dipupuk. Setelah 3 bulan ditunas, dibuang tunasnya setiap 3 bulan, dan pemupukannya 6 bulan 1 kali. Itu tadi pernyataan dari Bapak Alianto. Lalu, bagaimana dengan perawatan kopi menurut pihak pembinaan petani dari PT LDC yang ada di Pekon Sukabanjar? PT LDC merupakan perusahaan pemilik kopi yang cukup besar melalui rantai pasok yang cukup panjang. Kopi yang dikirim ke PT LDC di Bandar Lampung, salah satunya adalah kopi yang berasal dari Desa Sukabanjar. Maka dari itu, kami merasa berkewajiban mengedukasi petani Desa Sukabanjar ini betapa pentingnya pertanian berkelanjutan dan mutu kopi. Yang membedakan kopi Robusta Desa Sukabanjar dengan daerah lainnya adalah bukan dari mutu kopi yang dihasilkan, akan tetapi bagaimana petani di sini mengolah lahan pertanian mereka dengan ramah lingkungan, tanpa perambahan hutan dan meminimalisasi penggunaan bahan kimia. Untuk mendapatkan hasil maksimal agar sesuai standar kopi yang diharapkan adalah dengan cara petik merah, jemur yang kering menggunakan terpal dan giling yang bersih. Ternyata, kopi yang ditanam di Pekon Sukabanjar adalah jenis kopi Robusta yang sebagian telah terstandarisasi dalam perawatannya. Selain kopi, masyarakat Sukabanjar juga memanfaatkan potensi desa lainnya, yaitu buah alpukat yang menjadi salah satu andalan hasil pertanian yang dimiliki oleh Pekon Sukabanjar. Mari kita tanya langsung kepada para petani alpukat yang ada di Pekon ini. Jenis alpukat yang ada di daerah kita ini, daerah Sukabanjar ini, ada 2 macam. Yang satu jambu mentega, agak bulat, agak lonjong juga ada. Kedua-duanya itu termasuk jambu mentega. Dan juga yang diandalkan pokat yang ada di daerah kita ini, daerah Sukabanjar ini adalah pokat mentega. Itu termasuk andalan yang sangat dipeporit di luaran. Dan juga kalau waktu panen itu 1 tahunnya itu kadang-kadang yang diutamakan itu kadang-kadang 2 kali, tapi kadang-kadang nyampe juga 3 kali panen itu.
Alpukat yang ditanam di Pekon Sukabanjar memiliki kualitas buah yang baik dari segi rasa maupun daging buahnya. Rasa manis tanpa harus diberi tambahan gula maupun daging buah yang tebal dan memiliki warna kuning seperti mentega yang bahkan tidak memiliki serat seperti alpukat pada umumnya, sehingga menjadi produk pertanian yang unggul. Sesuai dengan MOU dengan pertanian bahwa alpukat Sukabanjar ini termasuk dalam alpukat unggulan. Pertama, masalah kualitas dari kultur tanah. Kedua, cuaca sedang. Dan ketiga, bibit. Nah, dari ketiga unsur itu akan menciptakan alpukat yang betul-betul sesuai dengan keinginan pangsa pasar. Nah, kebetulan salah satunya Pekon Sukabanjar ini ditunjuk oleh Bupati Lampung Barat Bapak Parosil Mapsus untuk jadi ikon, bahkan sudah punya hak paten untuk alpukat Sukabanjar ini. Di Pekon Sukabanjar, saat ini para petani juga tengah membudidayakan pisang kapendis yang diprediksi akan menjadi produk unggulan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Pekon Sukabanjar. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada salah satu petani. Cara penanaman pisang kapendis ini tidak berbeda dengan pisang-pisang yang lain, sama. Hanya yang membedakan, kalau pisang lain misalnya seperti pisang kepok atau pisang jantan ataupun pisang yang lain-lain, itu mungkin tidak dipupuk. Tapi kalau kapendis ini karena memang dia kita kelola dengan baik dan benar, kita pupuk, terus jarak tanamnya sekitar 2 meter sampai 3 meter. Untuk kriteria cara penanaman hampir sama dengan pisang-pisang yang lain juga, tidak membedakan, hanya tadi dia harus lantang, tidak ada bayangan yang lain, misal di blukar-blukar ataupun pohon besar. Selanjutnya, setelah umur 4-6 bulan, kami penyiangan anak, yaitu anak-anaknya dikurangi, anak-anak pisang, sehingga dia tetap tumbuh subur. Nah, setelah itu dia berbuah, tetap kita jaga kualitasnya sampai dia pasca panen. Nah, setelah pasca panen nanti itu kita siapkan mulsa untuk penutupan sampai dia panen. Pisang kapendis akan menjadi salah satu yang akan diunggulkan di Pekon Sukabanjar karena kita sistem tumpang sari, selain kopi, alpukat, dan pisang kapendis. Nah, karena itu kita sistem tumpang sari, jadi bahasa kami ini 3 in 1. Nah, jadi sama-sama menghasilkan dan tidak saling mengganggu. Misal pun untuk unggulan-unggulan itu pasti. Pisang kapendis ini yang kami tanam di Pekon Sukabanjar ini ada kerjasamanya dengan PT ALC. Kami sebagai binaan PT ALC khusus untuk pisang kapendis. Dan MOU itu pasti ada yang diketuai oleh Bapak Effendi, dan kebetulan gudangnya juga di Petir di Tangerang. Masalah transportasi dan alat angkutnya PT ALC yang menyiapkan. Pendistribusian dari PT ALC ada, mereka menyiapkan bibit disiapkan ke petani-petani, dan kami membuat kelompok. Kebetulan baru satu kelompok sebanyak 10 orang, dan kami menyiapkan lahan. Contoh sekarang saat ini seperti ini, baru berumur sekitar 3 bulan. Itulah tadi potensi desa yang dimiliki masyarakat Pekon Sukabanjar. Dapat kita simpulkan bahwa desa ini memiliki potensi pertanian yang dapat diunggulkan dalam membantu roda ekonomi Indonesia, yang harus kita dukung dan patut kita banggakan.